Yesus Tuhan dan Rajaku, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Teradalah kali kasih di antara kami semua, Yesus Tuhan dan Rajaku, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Tuhan mengalir dalam keluarga kita. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Ya. Shalom. Puji Tuhan, pada sore malam hari ini kami keluarga besar yang hadir untuk berkumpul mendengar firman Tuhan. Saya akan ambil dari Injil Matius 2 mengenai Natal ya. Sekarang hari ini masih suasana Natal meskipun di penghujung bulan Desember 2024 mau memasuki Januari 2025. Puji Tuhan, tema Natal yaitu mencari perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara kekekalan tentunya yang dimaksud di sini, bahwa dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah. Seperti dalam firman Tuhan di Alkitab ini. Saya ambil kisah Natal Matius 2, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ya, di sini diwakilkan oleh 3 orang Majus itu. Dia ahli bintang, dia melihat bintang ini, ingin datang menyembah pada bayi Yesus itu dari jauh, ya, dari jauh-jauh. Sementara yang lainnya juga malaikat surga mendatangi para gembala. Dia juga ingin mendatangi bayi Yesus itu. Dan ketika orang Majus tadi setelah berhari-hari bahkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan, dia ketika sampai di Israel, Yerusalem, dia melihat, oh itu sudah dekat bintangnya. Tetapi ini dia memasuki daerah Raja Herodes.
ya, yang saat itu terkenal sangat kejam dan jahat, ya. Dia menanyakan ke Raja Herodes, saya mau ketemu bayi yang lahir raja di atas segala raja. Herodes mendengar pertanyaan itu kaget dia, dan dia berpikir atau dalam hatinya, wah, ini kalau bayi lahir nanti kalau sudah besarnya dia akan digantikan atau didepak ya oleh raja yang baru itu. Tapi di sini dia mendengar orang Majus itu menyembah. Nah, dikatakan bahwa menyembah di sini kita dengan betul-betul sungguh-sungguh 3 orang Majus ini seperti kita anak-anak Tuhan orang Kristen, bukan hanya menyanyi puji-pujian saja. Amat terlebih kita harus belajar firman yang hidup, firman Tuhan itu di Alkitab ini, firman Alkitab, bukan yang firman lain yang al-al atau kitab suci yang agama lain, apalagi yang ateis yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Nah, di sini Raja Herodes berpura-pura. Dia ingin memanfaatkan maksud saya 3 orang Majus itu. Kamu selidiki di mana bayi itu lahir. Nanti kalau sudah ketemu kasih tahu aku. Raja Herodes berpura-pura di sini. Dia pun ingin menyembah raja yang baru lahir itu. Nah, orang jahat pun dia bisa memakai kata menyembah. Menyembah di sini itu dia pura-pura, kasih yang pura-pura. Kalau dia sudah ketemu bayi itu akan dia sembelih. Dan benar, malaikat Tuhan mendatangi lagi 3 orang Majus itu untuk mencari bayi itu sampai ketemu, dan jangan balik lagi ke Raja Herodes sebab pasti akan dibunuh. Dan ketika telah datang menemukan bayi Yesus itu, dia membawa emas, kemenyan, dan mur. Ini pertanda harga yang mahal, yang waktu sekarang ini kalau dinilai mungkin bermiliar-miliar rupiah, tapi di sana emas, kemenyan, mur itu minyak wangi yang sangat mahal. Apalagi saya pernah ke Israel, ke Mesir, itu wangi-wangian sebotol aja udah ada yang puluhan juta. Apalagi emasnya apa. Dan di sini maksud Tuhan, Tuhan juga menyediakan melalui orang Majus ini, 3 orang Majus. Dia kabur ke Mesir ya. Mesir itu kota dunia yang aman tentunya. Dia di sana tentu dengan perbekalan yang sudah, ibu-ibu kalau melahirkan kan dapat kado, dapat segala macam ya. Bayi sudah lahir senang. Nah itu Maria yang di Alkitab ini, dia menceritakan dia menerima hadiah melalui orang Majus. Tuhan kirimkan, Tuhan utus 3 orang Majus ini untuk memberikan, dan itu untuk bekal dia. Maria dan Yusuf kabur, menyelamatkan diri dari akan dibunuhnya, yang sudah diberitakan oleh malaikat akan dibunuh bayi itu oleh Raja Herodes. Dia kabur ke Mesir dan selamatlah dia sampai bertumbuh di sana, sampai kalau nggak salah di Alkitab firman Tuhan katakan sampai remaja ya. Dan memang tidak di Israel itu tidak ditemukan bayi-bayi yang namanya Yesus yang akan menjadi raja segala raja ya. Bahkan bala tentara surga, yang ribuan tentara surga, malaikat surga itu memberitahukan para gembala dan orang Majus itu bahwa akan lahir, dan memang lahir di Bethlehem ya, di tanah kalau sekarang itu tanah Palestina, yang kita sudah pernah ke sana, ke Israel, memang tanah milik orang Arab. Ya, memang terjadilah pembunuhan setelah tidak ditemukan bayi itu oleh Herodes. Semua bayi laki-laki yang ada di Israel dibunuh semuanya. Nah ini sampai Herodes mati, baru Tuhan Yesus dan ibunya, kedua orang tuanya balik lagi ke Israel,
ke Yerusalem untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan yang ada di dalam Yesus Tuhan. Sampai mati di atas kayu salib, sampai dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, semua itu, hal-hal itu yang kita dapat pelajari. Memang kita sebagai anak Tuhan, terutama di Indonesia, kita banyakkan orang Kristen. Kalau orang Indonesia tuh mereka bisa berdalih ya, dia Kristen tapi dia kadang menolak kayak seorang Kristen. Saya bukan Kristen, saya Muslim. Padahal dia udah percaya Kristen. Jadi mulut sama hati itu berlainan. Dan banyak orang yang seperti roh-roh Herodes, roh-roh Yudas pengkhianat yang kita tolak semuanya. Ilmu-ilmu hitam demi nama Yesus nyala. Roh zina, roh tipu-tipu dan sebagainya, ini yang roh sekarang yang sedang menjadi merasuki di akhir zaman ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang tentunya untuk berpengalaman hidup, untuk menolak setelah kita hidup baru bertobatan, kita mau hidup kudus, suci yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak lama lagi akan datang yang kedua kali. Dan sekarang di Israel terjadi peperangan, itu merupakan tanda bahwa kejahatan dan kebaikan selalu berperang. Dan seperti dicatat di Alkitab pada di Wahyu, kejatuhan malaikat Lucifer atau Helel itu terjadi peperang di sorga. 2/3 ikut Tuhan, yang sepertiga itu pengkhianat, melawan aturan dari Tuhan. Dan sampai ke bumi pun demikian. Dan kita bersyukur kita menjadi orang yang benar. Kita duduk pada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Raja damai, Bapa yang kekal, yang kita ikuti ajarannya seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Dari generasi ke generasi kita boleh ajarkan kepada mereka ajaran yang benar, yang lurus turut kehendak Tuhan. Dan kita percaya kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua di akhir zaman. Tuhan akan mencurahkan rohnya yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan mengasihi kita semua. Dan seperti pujian yang saya nyanyikan ini. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, sayang padaku. Begitu Tuhan mengasihi kami. Dengan darah yang tercurah di atas kayu salib, satu tetes pun tidak bisa untuk membayar dengan satu dunia ini. Darah Yesus yang sangat mahal itu, yang suci, yang kudus. Hanya yang suci, yang kudus dapat menghapuskan segala dosa-dosa, kekotoran atau kenajisan dalam seluruh kehidupan kita. Hanya oleh kuasa dari Yesus kita boleh menerima mujizat, kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Terpujilah nama. Sekian renungan singkat kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.